Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dolalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita semua dapat melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, dalam rangka memenuhi panggilannya, yakni menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Dan tidak lupa khotib berpesan, berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena dengan takwa tersebut maka amal-amal kebaikan akan diterima di sisinya. Karena dengan ketakwaanlah seorang akan menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita lihat, jika kita tengok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, adalah kehidupan yang sangat sederhana. Sederhana dari tempat-tempat tinggalnya, sederhana dalam berpakaiannya, sederhana dalam makanan-makanannya, dan juga sederhana dalam semua segi kehidupannya. Bagaimana tidak sederhana? Rumah Rasul yang ditempati bersama istrinya Aisyah adalah rumah yang sangat kecil. Ketika Rasul ingin mengerjakan sholat malam di rumahnya, maka seringkali terhalang oleh kaki Aisyah ketika hendak melaksanakan sujud. Maka harus menggeser kaki Aisyah terlebih dahulu, baru beliau bisa sujud. Inilah gambaran sederhananya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka rumahnya sangatlah sederhana. Bahkan sebagian sahabat itu tinggal di emperan Masjid Nabawi,
karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, maka mereka tinggal di emperan masjid sebagai tempat bernaung dari teriknya matahari dan juga dari hujan tatkala turun. Demikian pula dalam berpakaian, mereka sangatlah sederhana. Bagaimana kisah sederhana Rasul dalam berpakaian? Seringkali Rasul itu menjahit pakaiannya sendiri, yang lobang atau yang sobek, beliau jahit sendiri. Dan juga Rasul tidak mempunyai pakaian berlebih di rumahnya. Demikian pula para sahabatnya. Bahkan ada seorang sahabat atau beberapa sahabat itu hanya punya baju yang melekat di tubuhnya. Jadi ketika baju itu dicuci, ketika pakaian itu dicuci, para sahabat tidak bisa keluar dari rumahnya karena tidak ada yang buat menutupi auratnya. Dan juga dalam hal makanan, mereka semua sangat sederhana. Rasul itu pernah bersama istri-istrinya 3 bulan lamanya, itu dapurnya tidak menyala. Artinya istri di Rasul selama 3 purnama itu tidak masak sama sekali. Bahkan ketika menggali perang Khandaq, seorang sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah bahwa dia telah mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Lalu Rasul membuka penutup badannya. Sahabat yang melaporkan mengikat 1 batu di perutnya. Rasul mengikatkan 2 buah batu di perutnya. Artinya mereka sama-sama merasakan lapar. Bahkan seorang Abu Hurairah yang kita kenal hari ini sebagai seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu pernah jatuh pingsan karena tidak kuat menahan lapar yang dia derita. Maka sempat menjadi ejekan sahabatnya atau menjadi desas-desus sahabat bahwa Abu Hurairah menderita penyakit ayan. Padahal tidak, dia sedang menahan lapar yang amat sangat. Itulah gambaran kesederhanaan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Di tengah kehidupan yang begitu sederhananya, atau kalau kita baca dengan kaca matahari ini, hidup dalam bawah garis kemiskinan, Allah Ta'ala turunkan ayat kepada mereka. Summa latus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian akan ditanyakan kepada kalian tentang nikmat yang aku berikan, yaitu di hari kiamat kelak. Mereka akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang mereka nikmati ketika hidup di dunia. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah karena kurma dan air putih yang aku makan, Allah akan tanya kepada aku di hari kiamat kelak?" Benar, kata Rasul. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Siapkah kita menghadapi hari pertanyaan tersebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini? Hari ini mungkin tidak ada di antara kita yang tinggal di rumah, yang mana ketika kita ingin sholat, maka kaki istri kita akan menghalangi kita bersujud. Bahkan seringkali kita lihat rumah-rumah hari ini begitu luasnya halaman yang dimilikinya, begitu mewahnya ruang tamu yang dia punyai, dan begitu lapangnya kamar-kamar yang dimilikinya. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak.
Begitu pula dengan pakaian-pakaian yang kita miliki. Betapa banyak pakaian yang kita miliki. Lemari sampai tidak penuh karena seringkali kita membeli pakaian. Yang mana seringkali pula kita hanya membeli satu pakaian untuk satu keperluan. Setelahnya pakaian itu menjadi pemenuh lemari-lemari kita. Maka siap-siaplah kita untuk ditanya tentang itu semua. Demikian pula dengan makanan-makanan yang kita nikmati setiap harinya. Bahkan ada mungkin di antara kita yang tidak pernah merasakan rasa lapar sama sekali. Karena saking banyaknya makanan di rumahnya, atau saking seringnya dia menikmati makanan. Bahkan kita lihat hari ini, orang-orang begitu memuja nafsu perutnya dan nafsu lidahnya. Karena mendengar di sana ada satu makanan yang katanya enak, maka dia rela pergi ke tempat itu hanya untuk menikmati satu makanan yang dia sendiri belum tahu rasanya. Itulah gambaran kita hari ini. Maka seyogianya kita tidak pantas menjadi hamba-hamba yang suka mengeluh tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan tadi dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita persiapkan jawaban dari Allah Ta'ala jika nanti di hari kiamat kita ditanya tentang rumah yang kita tempati hari ini, tentang pakaian yang kita kenakan hari ini, tentang makanan yang kita santap sehari-hari. Yakinlah semua itu akan ditanyakan. Dari mana didapatkan dan kemana dipergunakan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu 'ala ta'ati wa jum'ah wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi fasanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dunyaya allati huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha wa aslih lana akhiratana